Hai, halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Teman-teman, ada yang bertanya tentang tes apa yang harus saya lakukan jika saya mengalami nyeri sendi. Nah, teman-teman, pertanyaan ini sangat sulit untuk saya jawab. Kenapa? Pada saat teman-teman mengeluh nyeri sendi, dokter perlu melakukan pemeriksaan langsung. Nah, kenapa perlu pemeriksaan langsung? Karena terkadang teman-teman menyebutnya sebagai nyeri sendi, padahal yang sakit bukan sendinya. Tetapi misalnya gangguan saraf atau gangguan jaringan lunak di sekitar sendi, ataupun gangguan otot. Namun, teman-teman, seorang dokter bisa melakukan pemeriksaan dan menentukan penyebabnya. Nah, bagaimana seorang dokter bisa menentukan penyebab nyeri sendi teman-teman atau penyebab nyeri teman-teman? Yang paling penting adalah pemeriksaan fisik langsung. Jadi biasanya dokter harus melihat kondisi sendi teman-teman, kemudian meraba, memegang, dan juga kadang-kadang kami bisa menggunakan beberapa alat bantu. Misalnya USG sendi, dari situ kita bisa melihat kondisi daripada persendian teman-teman, apakah ada radang atau hanya jaringan lunaknya, bukan sendi yang mengalami masalah. Jadi jelas bahwa sulit untuk menjawab tes apa yang harus dilakukan tanpa dokter melakukan pemeriksaan fisik langsung. Nah, kemudian setelah dokter memeriksa teman-teman dengan keluhan nyeri sendi, dokter pun akan menilai ini lebih condong ke arah penyakit rematik yang mana. Misalnya jika teman-teman memeriksakan diri dengan keluhan nyeri sendi ke seorang dokter rheumatologi, dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi, nanti dokter rheumatologi akan menilai, oh ini memang gejalanya lebih cocok ke arah misalnya rheumatoid arthritis, teman-teman akan diminta untuk melakukan pemeriksaan rheumatoid factor, anti-CCP, dan CRP. Itu contohnya. Tapi kalau dalam evaluasi dokter menilai bahwa gejala teman-teman lebih ke arah lupus, dokter rheumatologis akan meminta pemeriksaan yang lain. Misalnya ANA, anti-dsDNA, komplement C3C4, selain daripada pemeriksaan rutin yang lain. Nah, kalau setelah memeriksa, dokter lebih curiga ke arah ankylosing spondylitis, nah pemeriksaannya pun akan berbeda lagi. Jadi mungkin teman-teman akan diminta untuk melakukan pemeriksaan darah CRP, HLA-B27 jika dibutuhkan, atau pemeriksaan MRI tulang belakang. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali hal atau item-item yang bisa kita periksa pada saat teman-teman mengalami keluhan nyeri sendi. Saya sarankan teman-teman jangan melakukan tes secara mandiri dan mungkin bukan itu yang dibutuhkan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan. Dan malah teman-teman membuang biaya yang tidak diperlukan sebenarnya. Jadi untuk keluhan nyeri sendi, tetap jika sudah berlangsung kronik tidak membaik dengan 1-2 minggu dengan pengobatan standar, teman-teman sebaiknya berkonsultasi ke dokter. Nah, nanti dokter yang akan memutuskan tes apa yang kita bisa lakukan. Salam sehat.